Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trianto Panji Purnomo. Terima kasih kepada siswa-siswaku yang sampai saat ini kalian masih tetap semangat, tetap berkreasi dan pastinya kalian harus berinovasi karena di masa pandemi ini gak hanya kalian dituntut untuk menjadi pintar, tapi kalian harus menjadi siswa yang lebih rajin lagi. Karena kalau kalian sekolah diingatkan oleh guru, di rumah kalian harus menjadi mandiri. Contohnya ada beberapa kasus dalam 2 bulan ada beberapa siswa yang sama sekali tidak mengerjakan tugas. Itu salah satunya adalah menjadi anak yang belum mandiri atau belum dewasa. Jika kita sudah dewasa dan mandiri, pastinya kita tahu mana yang lebih penting, mana yang harus didahulukan. Seperti itu. Nah, semoga dengan adanya kemarin kita pertemuan menjadi kalian lebih baik dan lebih dewasa pastinya. Oke, sebelum kalian mengerjakan tugas hari ini, pastikan tugas-tugas sebelumnya sudah dikerjakan. Kemarin kita sudah masuk ke prototype yang terdiri dari ada produk, ada kemasan, dan kita sekarang masuk ke sketsa. Nanti sebelum saya menjelaskan tentang sketsa, nanti di penghujung setelah minggu ini, minggu depan itu kalian disuruh menggambar sketsa. Nah, makanya apa itu sketsa dan bagaimana itu sketsa, jenis-jenisnya bagaimana, maksud dan tujuannya apa. Nah, kalian harus simak dengan benar-benar gitu. Jadi nggak hanya ditulis, nggak hanya dicatat gitu. Terus ada yang chat saya, ada beberapa siswa yang bilang, Pak, saya sudah mencatat gitu, tapi catatannya 1 lembar gitu. Terus saya bilang, lengkapin catatannya gitu kan. Tapi kata dia udah lengkap. Catatan itu beda dengan rangkuman ya. Kalian disuruh mencatat. Kalau kalian mencatat adalah semakin catatan kalian banyak dan semakin kalian tambahkan apa yang saya bicarakan, itu semakin baik. Tapi kalau rangkuman adalah yang penting-pentingnya saja, tapi tidak semuanya. Tapi kalau catatan itu semakin lengkap, semakin baik. Seperti itu ya. Jadi kalian disuruh mencatat, bukan merangkum. Oke. Kita mulai saja pengertian sketsa. Di sini banyak pengertian dari beberapa penemu dalam sketsa ya. Contoh nih salah satunya gitu kan. Menurut Linda Murray dan Peter, sketsa adalah rancangan kasar dari suatu komposisi. Nah, jadi sebelum kita masuk ke beneran, kalau biasanya kan, kalau logikanya kalau sketsa itu biasanya dipakai pada saat kita mau melukis ya. Kita bikin dulu sketnya, lalu setelah bikin sket kasarnya, setelah itu baru kita masuk ke melukisnya gitu kan. Nah, terus yang kedua, sebagian komposisi dibuat demi kepuasan pribadi. Pada tahap ini ada beberapa hal yang menjadi acuan, yaitu skala, perbandingan, komposisi, penyinaran, dan lainnya sebagainya. Sebagai ada menurut H.W. Lover, sketsa adalah begitu saja tanpa persiapan. Nah,
merupakan gambaran atau lukisan pendahuluan yang kasar, ringan, dan semata-mata garis besar. Kegiatan menggambar sketsa pada dasarnya memerlukan alat dan bahan yang sangat sederhana untuk dapat membuat tanda garis yang mewakili bentuk sesungguhnya. Biasanya sketsa itu biasanya hitam putih ya, cuma pakai pensil biasanya tuh. Jadi itu sketsa. Kenapa biasanya kalau di polisi itu digambar sketsanya gitu. Jadi itu gambaran kasarnya. Nanti dia gambar sketsanya, terus lalu dia dikasih pewarnaan dan muncullah baru si buronan ini gitu. Jadi digambar sketsa kasar dulu, gimana, mirip apa enggak, ditanyain, iya itu benar gitu kan. Baru dia mencari pewarnanya, kulitnya warna apa, rambutnya warna apa gitu kan. Jadi seperti itu. Terus beberapa garis, yang ketiga ya, yang keempat, beberapa garis yang digoreskan pada bidang datar dapat memberikan suatu kesan simbol tentang bentuk yang ada di sekitar kita atau gagasan tentang suatu yang terlihat dan terlintas dalam benak seseorang. Dengan demikian, pikiran dan perasaan dapat diungkapkan dalam bentuk visual melalui kegiatan menggambar. Seperti menggambar termasuk kegiatan mendasar dalam berkarya seni rupa. Kegiatan menggambar sketsa dapat dianalogikan dalam kegiatan menulis. Ketika kita hendak menulis, sebelum dapat menulis kalimat yang baik, kita cenderung menulis dan merangkai beberapa kata terlebih dahulu hingga diperoleh kalimat yang sesuai. Demikian pula hanya dengan kegiatan menggambar sketsa, sebelum dapat membuat karya seni rupa yang utuh, umumnya para seniman membuat sketsa terlebih dahulu. Nah, ini yang saya bilang ya tadi ya. Dia membuat sketsa dulu, baru dia membuat seni rupa yang utuh gitu. Jadi tadi udah contohnya lukisan. Yang kedua adalah yang biasa buat sketsa dalam mencari orang hilang gitu kan. Nah, itu juga bisa. Nah, menurut Fajar Siddiq, yang unsur yang paling menonjol hakiki seni lukis, akan tetapi pada dasarnya terdapat perbedaan antara sketsa dengan lukisan. Tuh, ada bedanya ya. Ada ungkapan yang menarik sama lukisan seorang seniman dan kritik seni rupa. Sketsa ibarat gesekan biola tunggal, sedangkan lukisan merupakan sebuah orkes yang lengkap. Jadi kalau di dalam lukisan itu udah ada warnanya, udah ada pokoknya udah ada kayak berbentuk jelas gitu. Kalau sketsa kan masih hanya hitam putih dan dia masih kasar gitu. Oke, ini tadi penjelasannya. Nah, sekarang jenis-jenis sketsa ya. Jenis-jenis sketsa itu yang pertama adalah gambar garis besar, yaitu sketsa yang membuat garis-garis bentuk sederhana tanpa rincian dan tidak selesai. Nah, terus sketsa cepat, yaitu sketsa yang menggunakan beberapa garis saja untuk menampilkan citra suatu sketsa yang sudah selesai. Nah, jadi sketsa itu kadang-kadang dia ada yang hanya diarsir, terus ada yang hanya cuma garis aja tuh. Itu sketsa tuh. Nah, terus yang ketiga, studi citra, yaitu sketsa yang berupa coretan dengan cepat dan kurang terperinci, hanya menunjukkan bentuk global. Misalkan dia mau gambar muka gitu kan. Mau gambar muka ya udah bulat, habis itu dia ada rambutnya, ada ininya, ada kupingnya, ada matanya gitu kan. Jadi nggak terlalu dia rada oval nih, nggak sampai seperti itu gitu. Nah, nanti dibaguskan lagi pada saat kita mau masuk ke dalam seni rupanya atau ke lukisannya gitu loh. Jadi udah pewarnaan, udah hidungnya pesek, hidungnya mancung gitu kan, misalkan gitu. Nah, komposisi unsur sketsa. Komposisi memiliki peranan penting dalam tercapainya sebuah sketsa yang bagus. Komposisi atau susunan unsur-unsur dalam seni rupa harus berada pada perbandingan yang tepat agar dihasilkan karya yang pas. Adapun unsur-unsur dalam sketsa antara lain: 1. Garis-garis adalah unsur yang memiliki peranan utama dalam membentuk komposisi
komposisi. Jenis garis yang dapat membentuk komposisi: komposisi garis lurus, komposisi garis lengkung. Yang kedua, warna. Warna, meskipun umumnya sketsa terdiri satu jenis warna, tuh biasanya hitam sama putih dari kertas. Akan tetapi pengaturan komposisi warna pada objek sketsa sangat diperlukan agar memberikan kesan harmonis. Komposisi pada sketsa umumnya diatur berdasarkan gelap terang pencahayaan. Gitu. Yang ketiga, bidang dalam bentuk. Bidang dalam bentuk adalah unsur yang dibentuk melalui garis-garis yang disusun oleh atau digores sedemikian rupa. Keharmonisan dalam komposisi bentuk ditentukan dari berbagai faktor. Unsurnya yaitu simetris, asimetris, sentral, dan diagonal. Oke, nanti ini kalian cari simetris itu yang gimana, asimetris yang bagaimana, sentral yang gimana, diagonal yang bagaimana, ya. Terus lanjut, efek pencahayaan. Unsur gelap terang merupakan perlengkapan dalam pengkomposisian warna. Meskipun sketsa cenderung berupa gambar kasar yang tidak selesai, akan tetapi goresan-goresan yang dihasilkan kerap kali menghasilkan efek gelap terang sehingga sebuah objek dapat diamati dengan cukup jelas. Gitu. Aturan dalam membuat sketsa: membuat kerangka gambar yang terdiri dari garis-garis vertikal, horizontal maupun lengkung secara tipis. Ini tadi ya. Menggambar garis sekunder, misalkan melukis kerangka kubus atau kotak dalam keadaan tipis. Menebalkan garis sketsa yang sudah benar, ketebalan sesuai dengan karakter jenis garis yang diinginkan. Nah, terus fungsi atau manfaat sketsa. Senada dengan definisi sketsa memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk lebih memfokuskan gambar atau gagasan tema, meminimalisir kesalahan, ya kan? Jadi kalau misalkan kita langsung melukis tanpa digambar sketsa dulu, misalkan ada kesalahan, maka kita akan ganti kertas gitu. Itu meminimalisir kesalahan. Jadi kita gambar dulu sketsanya, oh udah ada punya gambaran kayak gini mukanya, baru digambar gitu. Oke. Terus mempertajam pengamatan, meningkatkan kemampuan koordinasi hasil pengamatan dan keterampilan tangan. Oke. Alhamdulillah selesai materi hari ini tentang sketsa. Dan saya berharap setelah kalian menulis materi hari ini, mencatat hari ini, kalian besok pada saat saya suruh membuat sketsa di buku gambar pastinya ya, kalian boleh beli buku gambar dan dibagi-bagi. Satu buku gambar misalnya harganya 10.000 atau 5.000, dibagi-bagi boleh. Oke, tugasnya seperti apa besok minggu depan saya berikan. Hari ini kalian mencatat materinya di buku tulis seperti biasa, lalu kirim ke WA Bapak. Jangan lupa SS, like, komen yang berhubungan dengan tugas hari ini. Oke, tetap semangat, jangan pantang menyerah, tidak ada yang tidak mungkin. Harus ubah motivasi kalian yang kemarin. Kalau kalian masih males-malesan, kalian ini masih tiduran gitu kan, ayo sekarang bergerak, berubah, dan menjadi lebih baik lagi gitu loh. Tidak ada yang tidak bisa diubah jika ada kemauan dan niat ya. Oke, terima kasih. Salam sama orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.